Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai dari materi yang akan saya sampaikan, pada hari ini saya akan mempresentasikan untuk kegiatan perkembangan anak, ya. Dimana sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Desti Irmayani. Saya bertugas saat ini sebagai penyelenggara PAUD di SKB Kota Binjai, dan alhamdulillah saat ini juga masih terus ya membidangi dari PAUD di SKB Kota Binjai. Baik, untuk perkembangan anak, cerita tentang perkembangan anak. Menurut Bapak Ibu, apa itu perkembangan anak? Perkembangan yaitu perkembangan kemampuan. Iya, perkembangan kemampuan. Kemudian dari segi PAUD, apa itu perkembangan? Oke, baik, kita buka saja. Perkembangan itu menyikapi adalah pertama, bertambahnya kemampuan atau keterampilan dan struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks, ya. Jadi sistem anak itu memang bertambahnya kemampuan dari yang tidak tahu keterampilan, misalnya tidak tahu itu tentang bagaimana cara mengambil sesuatu. Terus kemudian kita meletakkannya kembali, itu merupakan suatu keterampilan ya bagi anak untuk bisa disiplin dalam membereskan permainan. Kemudian pola yang teratur dan dapat diramaikan. Kemudian ada kemampuan gerak, intelektual dan sosial emosionalnya, ya. Kemudian ada pertumbuhan. Bagaimana pertumbuhan anak? Pertumbuhan anak berubah dalam jumlah ukur. Jadi anak itu berubah dalam jumlah ukur. Dengan kata lain, misalnya ini size anak ini yang dulunya masih sepatu itu ya, sepatunya dari ukuran 27 sekarang menjadi 30. Berarti bertumbuh dengan baik, ya. Kemudian dapat diukur berat badan, tinggi badan, dan pengukur lingkaran kepala, juga pengukur lingkar lengan. Baik, untuk berikutnya tahap perkembangan anak. Tahap perkembangan anak itu ada dari mulai 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan itu ada merespon dan menyentuh. Kemudian 6 sampai 12 bulan itu ada mulai duduk, ya, anak mulai duduk. Kemudian anak di 12 sampai 24 bulan mulai berdiri tanpa berpegangan. Jadi anak kalau sudah bisa berdiri tanpa berpegangan, itu perkembangannya sangat baik. Karena apa? Anak itu sudah bisa melatih dirinya sendiri, tidak lagi bergantung, ya. Kemudian di usia 24 sampai 48 bulan, anak itu bisa mencoret-coret kertas menggunakan pensil. Jadi kalau Bapak Ibu, anak-anak itu memang harus diarahkan. Pensil itu harus kita arahkan, misalnya jangan terlalu bebas di dinding, ya, karena apapun ceritanya itu anak-anak harus kita arahkan menggunakan kertas. Oke, baik, untuk stimulasi perkembangan anak. Perkembangan anak akan menjadi optimal apabila mendapatkan dukungan ataupun stimulasi dari orang dewasa. Dalam hal apa? Anak-anak itu harus bisa menciptakan hasil kreasinya, tentunya dengan dukungan dari orang tua. Orang tua dalam hal perkembangan anak bisa saja dari dukungan moral. Jadi kalau anak itu butuh, jangan kita katakan tidak, ya. Anak itu harus kita support supaya memang perkembangannya bisa menjadi positif. Kemudian ada yang diberikan mencakup keseluruhan lingkup perkembangan, yaitu perkembangan dari kognitifnya, bahasa, fisik, motorik, sosial, dan emosional. Next. 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang paling penting, Bapak Ibu, ya. Jadi anak-anak itu mulai dari kandungan sampai dengan hari kelahiran, dan kemudian sampai dari 0 sampai 2 tahun ke depan, itu adalah masa fase yang paling penting buat anak-anak. Itu dalam tahap menurunkan angka stunting pada kehidupan 1000 hari pertama kehidupan. Oke, dampak dari pengabaian 1000 hari pertama kehidupan. Anak-anak itu bisa tidak berkembang, ya. Pertumbuhan fisik itu tidak bisa optimal, dan kemudian tidak optimal berkembang dengan metabolisme yang beresiko mudah terkena penyakit. Oke, next. Stunting dapat dampak yang terhadap perkembangan motorik dan perkembangan penyakit-penyakit degeneratif. Kemudian mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel neuron terhambat sehingga mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Baik, untuk kesimpulan lanjut, ya. Dari kesimpulan akan saya sampaikan pada hari ini adalah setiap anak memiliki potensi masing-masing. Dukungan tumbuh kembang anak secara optimal 1000 hari pertama kehidupan merupakan salah satu pilar utama mendukung tumbuh kembang anak.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dari materi hari ini dapat ibu-ibu lakukan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.